Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hudzaifah dengan NIM 21101011190. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu seorang pengusaha fotografer dan juga pemilik studio foto yang bernama Sematawayang Studio. Di sini saya sudah ada bersama dengan pemiliknya langsung. Boleh memperkenalkan diri? Oke, perkenalkan, nama saya Arya, pemilik sekaligus owner Sematawayang Foto Studio dari Jepara. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada pertanyaan, kapan Mas Arya memulai usaha membuka foto studio ini? Untuk studionya itu kurang lebih sekitar 3 tahun 4 tahunan ya. Berarti sekitar tahun 2020-an. Tapi untuk kecimpung di dunia wedding mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Terus, apa yang membuat Mas Arya terinspirasi untuk membuka usaha sebagai fotografer ini? Awal mula itu karena hobi sih. Karena hobi. Waktu sekolah dulu suka banget yang namanya foto-foto, moto bunga lah, foto hewan-hewan. Ya awalnya sih dari hobi sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah punya mentor atau seseorang yang jadi inspirasi dalam membuka usaha itu? Kalau inspirasi banyak sih, teman-teman dari komunitas banyak. Waktu awal pertama kali masuk di dunia wedding itu belajar editing semua itu dari teman-teman. Jadi ada sih beberapa vendor yang jadi inspirasi dari Sematawayang. Dari teman-teman Jepara ada, dari Kudus Semarang juga ada. Pertanyaannya, kok bisa kenal sama orang-orang fotografer kayak gitu dari mana, Mas? Dari komunitas sih. Di Jepara sendiri kan ada komunitas. Sebelum masuk di dunia wedding, dunia foto di Jepara, sudah pernah, kan saya memiliki kamera itu dari sekitar tahun 2015. Dari 2015 itu waktu saya kerja di negara orang, waktu merantau, beli kamera, main kamera. Terus dari waktu itu saya cari-cari di Jepara ada nggak sih komunitas foto, dan akhirnya ketemu di Facebook ada komunitas foto, Jepara Foto Community. Inbox lah ketuanya, aku inbox ketua, pengen gabung gimana sih caranya. Dan akhirnya pulang dari kerja sampai ketemu sama ketuanya, gimana sih cara gabungnya untuk masuk komunitas ini. Pengen cari bareng, pengen belajar bareng gitu aja. Berarti itu awal mula jadi pengen jadi seorang fotografer itu. Dan awal mula sih bergabungnya sama teman-teman sih, masuk ke komunitasnya sih. Baik, selanjutnya pertanyaannya, apa tantangan yang pertama kali yang Mas Arya rasakan saat membuka bisnis ini? Untuk awal-awal kerja masuk di dunia wedding sih, hal paling berat ya itu bertatap muka langsung dengan orang banyak sih. Soalnya cenderung kita langsung berkomunikasi dengan banyak orang yang tidak
tidak kenal sama sekali, dan itu hampir setiap hari pasti 3 orang. Itu sih mental kita yang diuji sih untuk pertama kalinya. Betul. Terus ada lagi? Suka nge-blend pertama kali, grogi ya, mental tadi yang diuji, memang mental. Untuk pas waktu pose foto berdua, pose sendiri, dilihatin banyak orang, pasti sih. Dan itu suka nge-blend, jadi ingat-ingat posenya gimana, itu akhirnya nge-blend dan lupa. Iya. Terus misal kalau ada kayak masalah kayak gitu, itu gimana cara ngatasinya biar kita nggak seperti itu lagi? Ya, untuk ngatasinya sih aslinya sih tergantung jam terbang sih. Jam terbang kita sendiri yang bisa ngatasin hal itu. Jam terbang semakin banyak dan kita semakin pede aja masuk di dunia itu, dan kita sering ngobrol-ngobrol sama manten, jadi udah terbiasa, setiap hari udah terbiasa ngobrol sama manten, sama klien-klien yang lain, kerabat-kerabatnya, untuk ngatasin itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya tetap semangat saat ketemu sama masalah-masalah seperti tadi? Seberapa penting sih komunikasi yang baik dengan klien dalam bisnis fotografi ini? Untuk menyemangati diri sendiri sih, menurut aku gimana ya? Tergantung kita sih, tanggung jawab kita kepada klien sih. Karena kita di situ kan dibayar, jadi kita kan harus semaksimal mungkin. Jangan sampai mengecewakan klien gitu sih. Ya, salah satunya ya kita sering ngobrol sama kliennya, diem, jadi suasananya bisa pecah, santai gitu kan. Kita sendiri tuh bisa plong dengan santai, gimana nanti mikirnya biar enak, gimana selanjutnya, habis ini ngapain, kan enak sih kalau suasana udah pecah, udah santai gitu. Berarti komunikasi itu termasuk penting ya, Mas? Penting banget. Yang kedua tadi apa? Itu komunikasi tadi. Nah, komunikasi itu sangat penting banget sih menurutku sih. Soalnya kalau dalam dunia wedding, komunikasi sama klien, sama kerabat-kerabatnya itu sangat penting. Kalau ke klien ya ke klien. Itu gimana caranya kita buat mood klien itu jadi bagus. Kalau mood klien udah bagus, fotonya juga pasti enak. Nah, itu pemikiran yang logis dalam dunia wedding. Oke. Selanjutnya, pernah ada nggak sih terjadi kesalahpahaman antara klien dengan fotografer yang membuat masalahnya itu jadi rumit gitu? Kalau rumit banget sih tidak sih, tapi bukan sama kliennya sendiri, tapi orang tua klien sih, keluarga klien, kerabat klien sih pernah sih ngalamin kayak gitu. Jadi gini, waktu itu saya berangkat kerja itu freelance di freelance teman saya di sekitar daerah Jepara Kota sendiri. Nah, klien ini akad nikahnya di Pati, tapi acaranya itu di Jepara. Dan di Jepara itu ya ada dekornya, terus ada juga kalau orang tuanya itu kan pemilik hiburan barongan. Nah, gitu. Jadi dekor itu saya sampai di situ, barongannya udah sampai di situ juga. Dan orang tuanya kan di rumah. Nah, alat-alat untuk barongannya itu kayak gong semua, kayak alat gamelannya itu ditaruh di atas dekor semua. Padahal itu belum foto sama sekali, dan kliennya belum datang dari akad dari Pati itu. Nah,
langsung bilang ke saya, ngomong sama orang tuanya, Pak, ini misal digeser dulu gimana, nanti buat foto-foto dulu, soalnya kalau nanti ini ada ini semua nanti takutnya kan pada bocor semua, jadi nggak enak juga dilihat kalau di foto. Dan pihak keluarga pun agak ngeyel, gak usah mas, biar gitu aja, apa adanya gitu aja gak apa-apa. Dan saya nanti minta tolong ya mas, fotonya jangan lama-lama ya mas, soalnya ini udah dari pagi anak-anak di sini gitu. Lah, kita kan kerja, saya di sini kerja ya pak, saya juga kerja, dan ini dekor ini disiapkan untuk foto, bukan untuk barungan. Ya sedikit ada kesalahpahaman sih, tapi dengan perlahan saya jelasin sama tuan rumah. Terus waktu kliennya udah datang, saya jelasin juga sama kliennya, dan akhirnya pun apa adanya, emang bisa mungkin dipercepat untuk foto-fotonya, foto keluarga semuanya dipercepat, jadi ya udah beres, masalah selesai. Baik, selanjutnya ini kan apa namanya, fotografer kan mesti ada timnya ya mas ya? Iya. Ketika timnya Mas Arya kayak memiliki pandangannya berbeda tentang konsepnya gimana, tapi Mas Arya tuh pengennya kayak gini gitu, gimana cara nanggupinnya sama menyelesaikan masalahnya itu? Nah, setiap orang itu punya karakter masing-masing ya? Iya. Setiap orang punya karakter masing-masing dan punya cara dia masing-masing. Nah, di saat saya pengen kayak gini dan teman saya kayak gini, itu nggak perlu bingung gimana cara misalnya, digabung aja. Jadi waktu karena gini, wedding kan waktunya kurang lebih 5 jam, 6 jam kalau di video. Nah, seringkali itu pengantinnya itu ganti baju 2 kali, baju pertama dan kedua. Nah, gitu. Yang tim saya itu biasanya baju pertama, kedua itu nanti di rolling. Ini pakai di siapa dulu? Oh iya. Nah, kalau ide saya dulu, nanti yang kedua gantian yang timnya. Nah, jadi biar nggak ada kesalahpahaman sih, jadi biar kita bisa saling melengkapi aja gitu sih. Oke, ke pertanyaan, apa sih prinsip utama yang selalu Mas Arya pegang saat menghadapi masalah? Untuk prinsip dalam menghadapi masalah sih, prinsipnya sih tetap santai, tenang, jernihkan pikiran, berpikir dulu. Biasanya sih sambil cepat dulu, santai, sambil berpikir gimana sih cara menyelesaikan masalah itu, biar nanti waktu kita kerja itu enggak masalah itu udah hilang. Masalah sama klien gitu, ada komen kayak gini, gimana kita nanggepinnya itu dengan santai aja sih, jangan pakai emosi, bisa mungkin lebih tenang di sana. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir ini ya, untuk teman-teman yang mungkin ingin membuka usaha juga sebagai fotografer, apa sih tips supaya bisa tetap konsisten agar usahanya bisa berjalan sampai sekarang dan sampai maju kayak gini gitu? Untuk tips sih kayaknya, saya selalu menanamkan hal ini, kamera hanya alat. Itu maksudnya gimana? Apapun kameramu, yang kamu punya itu apa, buat alatmu itu, kameramu itu, dan alat-alatmu yang lain itu semaksimal mungkin. Dan saya lihat untuk sekarang sih, kebanyakan anak-anak zaman sekarang seringnya itu setiap ada yang baru, dia yang di-upgrade bukan ilmunya, tapi alatnya. Dan itu kebanyakan banyak klien yang
komplain, banyak klien yang kok kurang puas. kok gini sih, padahal kameranya bagus tuh, tapi kok cara pengambilannya kayak gini sih. Makanya lebih baik sih menurutku sih kalau pengen konsisten, fokus sama satu alat, manfaatkan alat tersebut sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Berarti yang diasah itu skillnya. Nah, kita lebih asah skill daripada Upgrade alatnya. Mungkin itu adalah beberapa pemecahan masalah yang bisa disampaikan dalam sesi wawancara ini ya Mas ya. Iya. Mungkin udah cukup sampai sini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini dan sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Mas Arya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.